Sahabat tani, di dalam proses budidaya tanaman seperti tanaman padi, pasti kita tuh tidak lepas dari berbagai risiko dan juga permasalahan, dan salah satunya adalah soal penyakit. Nah, dari pengalaman saya sendiri itu karena kurangnya pengetahuan soal penyakit, akhirnya petani itu asal gunakan pestisida begitu aja. Padahal belum tentu yang ia gunakan itu tepat buat mengendalikan dan juga mengobati tanaman yang sedang terserang penyakit, dan juga pengobatan penyakit kresek atau hawar daun bakteri pada tanaman padi. Jadi tonton sampai habis ya sahabat tani, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. Film. Saya doakan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pernah nggak Anda lihat tanaman padi mengalami gejala kayak begini? Nah, kalau Anda menemukan gejala yang kayak begini, artinya tanaman padi tersebut terkena hawar daun bakteri atau biasa disebut dengan kresek. Penyakit hawar daun bakteri ini itu karena adanya bakteri Xanthomonas, dan gejala tanaman kena hawar daun akibat bakteri Xanthomonas ini itu tuh dimulai dari tepi daun berwarna oranye keabu-abuan, dan pada akhirnya daun menjadi kering. Lalu bagian kering ini tuh bakalan semakin meluas ke arah tulang daun sampai seluruh daun bakalan jadi mengering. Dan Anda tahu nggak, serangan penyakit yang diakibatkan oleh bakteri Xanthomonas ini itu dapat loh terjadi pada saat masa vegetatif tanaman dan juga masa generatif, yang bakal mengakibatkan kerusakan pada tanaman kita, bahkan sampai bisa menurunkan hasil produksi sampai 30% loh ya sahabat tani. Bahkan kemungkinan terburuknya adalah ketika terjadi intensitas serangan yang berat, itu dapat loh mengakibatkan terjadinya busuk gitu ya sahabat tani. Nah, mari kita bahas bersama kenapa kok bisa penyakit ini menyebar. Pertama ya sahabat tani, karena penyakit ini termasuk kategori seed-borne disease, artinya bisa jadi sebenarnya Xanthomonas sudah terbawa pada benih yang Anda pakai, dan itu artinya Anda tuh mesti lebih selektif lagi dalam memilih benih yang bakal Anda gunakan, dan juga Anda tuh harus tahu siapa produsen dari benih tersebut. Dan saran saya, gunakanlah benih yang memang tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri ini. Dan buat Anda yang kepengen tahu varietas apa sih yang tahan gitu ya sahabat tani, maka link jurnalnya udah saya taruhkan pada kolom deskripsi video ini. Siapa tahu Anda mau baca, silahkan download gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian penyebab yang kedua yaitu soal kondisi lingkungannya yang basah. Nah, serangan hawar daun bakteri ini biasanya terjadi pada saat musim hujan atau pada saat kemarau yang basah, terutama sawahnya yang selalu tergenang begitu ya sahabat tani. Dan parahnya lagi, Anda tahu nggak bahwa tetesan air hujan yang kena daun yang ada Xanthomonasnya itu bakalan menyebar luaskan bakteri tersebut, sehingga berpotensi juga menyerang tanaman yang ada di sekitarnya kayak gitu ya sahabat tani. Kemudian penyebab yang selanjutnya yaitu yang ketiga, masih seputar kondisi lingkungan, bahwa penyakit ini mudah sekali terbawa oleh angin. Artinya nih ya sahabat tani, kalau di tetangga Anda ada yang kena penyakit ini di tanamannya kayak gitu ya sahabat tani, artinya tanaman Anda juga harus segera diproteksi atau diberikan perlindungan. Dan apa saja sih pestisida buat perlindungannya, maka insya Allah bakal saya jelaskan pada akhir video ini gitu ya sahabat tani. Makanya tonton sampai habis, oke? Dan kita lanjut pada penyebab yang nomor 4. Kemudian penyebab yang nomor 4, dan ini tuh soal perilaku kita sendiri gitu ya sahabat tani. Apa? Soal pemupukan nitrogen yang berlebihan kayak gitu ya sahabat tani. Dan ini saya bilang sangat-sangat fatal, bahwa pemupukan nitrogen yang berlebihan memang betul gitu ya sahabat tani bakalan membuat daun tanaman Anda tuh hijau begitu. Tetapi konsekuensinya gini deh, misal nih sebelah rumah Anda misalnya bakar-bakaran ikan, kecium nggak aromanya sampai ke tempat Anda?
Dan kayak begitu tuh kira-kira bikin Anda lapar nggak ya sahabat tani? Lapar kan? Nah begitu juga loh ya sahabat tani sama hama dan juga penyakit. Nah hama dan penyakit itu lebih sering menyerang tanaman yang kadar nitrogennya itu tinggi di dalam tubuh tanaman itu sendiri. Itu sebabnya ya sahabat tani, pemupukan urea itu jangan sampai berlebihan ya sahabat tani. Apalagi Anda tuh sampai mencampur urea sama pupuk yang ada kandungan nitrogennya itu tuh parah ya sahabat tani. Jadi saran saya, ikutilah rekomendasi pemupukan nitrogen yang ada di tempat Anda, atau ikutilah rekomendasi dari penyuluh pertanian lapangan di tempat Anda gitu ya sahabat tani, karena sama mereka pasti ada rekomendasinya gitu, oke? Atau buat Anda yang memiliki yang namanya BWD atau bagan warna daun yang bentuknya tuh kayak gini ya sahabat tani, nah tinggal ukur aja kehijauan daun tanaman Anda tuh masuk pada kategori yang mana. Misal kategori yang ini kah misalnya, atau yang ini, atau yang ini. Sehingga Anda tuh jadi tahu mesti seberapa banyakkah pemberian urea selanjutnya pada tanaman padi Anda gitu ya sahabat tani. Dan penyebab penyebaran yang kelima yaitu masih seputar perilaku petani juga, yaitu ketidaktahuannya mesti mengendalikan dengan apa penyakit yang kayak gini gitu ya sahabat tani. Awar, daun, dan bakteri, bener nggak? Maka siapa yang menyerang? Hama, jamur, apa bakteri? Bakteri kan ya sahabat tani. Maka pasti bakalan salah besar ketika kita menggunakan insektisida buat pengendaliannya. Nah, mari saya jelasin dikit ya sahabat tani soal pestisida. Dan buat Anda yang mau banyak penjelasannya, silahkan tonton pada video yang ini ya sahabat tani. Jadi pestisida itu ada herbisida, kemudian ada insektisida, rodentisida, ada juga fungisida, dan ada juga bakterisida serta sida-sida yang lain. Nah, herbisida itu buat apa coba? Rumput ya sahabat tani, benar. Kemudian insektisida buat apa? Hama ya sahabat tani. Kemudian rodentisida itu buat apa? Ayo buat apa? Tikus ya sahabat tani, termasuk tikus-tikus yang sering nyolong duit rakyat itu paling pas dikasih rodentisida, benar. Kemudian fungisida itu buat apa coba? Jamur ya sahabat tani. Dan bakterisida itu buat apa? Bakteri, bener nggak ya sahabat tani? Maka kalau sudah tahu nih tanaman Anda terserang bakteri, ya bakalan luput kalau Anda kasih insektisida, bener nggak? Tanamanku kok tetap kayak gini ya, padahal udah dikasih Virtaco. Aduh, saya bilang Anda tuh ngasih Virtaco sama aja Anda buang-buang duit ya sahabat tani. Mana Virtaco tuh mahal lagi harganya. Ya ada sih yang murah itu namanya Virtalite ya sahabat tani, sama Virtamax itu gak mahal, tapi ya luput, bener nggak ya sahabat tani? Makanya carilah pestisida yang ada tulisan bakterisidanya. Ingat, bakterisida kayak gitu ya sahabat tani. Contoh bakterisida itu misalnya Nordok ya sahabat tani, yang punya bahan aktif tembaga oksida. Kemudian kuproxal atau Kopset 77 gitu ya sahabat tani, itu juga bisa. Kemudian Plantomycin Plus misalnya yang punya bahan aktif tembaga asetat, atau Agrep yang punya bahan aktif streptomycin sulfat dan lain sebagainya kayak gitu ya sahabat tani. Intinya carilah obat atau pestisida yang ada tulisannya bakterisida kayak gitu ya sahabat tani, oke? Dan soal dosis penggunaannya maka silahkan ikuti pada petunjuk kemasan dari pestisida yang Anda gunakan itu. Dan kalau Anda pakainya Nordok nih misal ya sahabat tani, bisa Anda pakai itu sekitar 2 sendok buat 1 tangki spray Anda, itu juga bisa kayak gitu ya sahabat tani. Dan buat pestisida yang lainnya maka bisa ikuti petunjuk dari kemasan pestisida tersebut ya sahabat tani, oke? Dan soal penggunaan bakterisida ini tuh penting buat Anda ketahui juga, yaitu jangan sampai mencampurkan dengan pestisida lainnya, misalnya insektisida dan juga fungisida. Kenapa? Karena fatal ya sahabat tani akibatnya. Gini deh saya jelasin. Bakterisida itu lebih dominan mengandung bahan aktif yaitu tembaga ya sahabat tani, misalnya tembaga oksida yang tadi, kemudian tembaga hidroksida misalnya. Dan Anda tahu nggak bahwa yang namanya tembaga itu pH-nya tinggi gitu ya sahabat tani. Bahwa insektisida maupun fungisida itu bakalan mengalami yang namanya hidrolisis, atau sederhananya adalah pengurangan dari kekuatan pestisida tersebut ketika pH larutan aplikasinya itu terlalu tinggi gitu ya sahabat tani. Maka
maka saran saya kalau Anda mau mengaplikasikan jenis bakterisida terutama yang berbahan aktif tembaga itu tersendiri aja kayak gitu ya sahabat tani, oke? Dan saran saya mintalah buatkan grup WA sama PPL Anda ya sahabat tani, sehingga Anda tuh dapat dengan mudah kalau misalnya Anda mau konsultasi atau buat Anda yang punya permasalahan di lapangan, maka cukup jebret kayak gitu ya sahabat tani foto barangnya, kemudian kirim ke grup ya Anda, maka permasalahan Anda langsung bisa diketahui sama PPL Anda ya sahabat tani, seperti grup kami di sini yang kayak gini. Dan mohon maaf ya sahabat tani, grup ini tuh khusus buat teman-teman kami di sini aja kayak gitu ya sahabat tani, oke? Dan itu tadi penjelasan soal penyakit hawar daun bakteri atau biasa disebut dengan kresek pada tanaman padi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat yang belum klik tombol jempol dan juga subscribe-nya ya sahabat tani, maka silahkan klik dulu jempolnya dan juga subscribe juga. Insya Allah channel ini bakalan menyuguhkan tayangan-tayangan yang bermanfaat buat kita semuanya kayak gitu ya sahabat. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.